Selamat malam kawan-kawan. Ya, pada kesempatan malam ini saya akan membacakan puisi karya saya yang saya posting di Instagram Haryanto Deni. Di Instagram saya tanggal 21 Juli 2019. Nah, mungkin saya akan membacakan puisi ini. Judulnya adalah Celoteh. Hari-hari ini diselimuti dengan iming-iming. Tak jarang manusia menjadi sinting. Kini manusia semakin digiring oleh yang disebut iklan, media, politik basa-basi, dan seks yang merangsang. Semuanya dipertontonkan melalui alat yang disebut selangkang. Akademisi diongkosi untuk membuat tontonan yang merangsang. Manusia kini kian semakin asing dengan tolong-menolong. Sebab tontonan sekarang mengajarkan untuk saling jegal dan todong. Keadaan semakin genting. Kini manusia hanya bisa saling tuding. Karena manusia memang dibesarkan dalam budaya saling tanding. Semoga saja semakin banyak manusia yang benar-benar terbimbing. Sekian. Itulah satu puisi yang saya buat pada waktu itu tentang keresahan saya pada masa pemilihan umum di tahun 2019, di mana semua media membicarakan tentang isu pemilu. Semua media, semua akademisi membicarakan isu pemilu, memilih satu pasangan calon, memilih satu pasangan legislatif. Itu hal yang sudah biasa ketika musim pemilihan umum. Dan di 2023 ini menjelang pemilihan serentak di 2024, kita doakan semoga Indonesia dapat mempunyai pemimpin-pemimpin yang baik, yang menyuarakan aspirasi rakyat, yang berprinsip bahwasanya rakyat di atas segala-galanya. Satu hal yang mungkin menjadi penting bagi kita selaku warga negara yang sudah terdaftar sebagai calon pemilih pada pemilu 2024 nanti, semoga kita dituntun oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik bagi Indonesia, baik bagi semuanya, baik bagi ekonomi Indonesia, baik bagi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, baik bagi para petani agar ketika panen para petani bisa mendapatkan harga yang baik. Semoga pemimpin-pemimpin kita nanti akan ada pahlawan yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Saya optimis terhadap Indonesia, meskipun hari-hari ini saya agak pesimis dengan suasana politik di Indonesia, tapi saya tetap optimis, dan kita sebagai generasi penerus bangsa, khususnya pemuda-pemuda Indonesia, harus tetap optimis bahwasanya kita sebagai generasi muda mampu untuk berkata benar, mampu untuk berkata yang sebenarnya, mampu untuk bersikap adil. Saat ini yang diperlukan oleh bangsa ini adalah kejujuran, integritas, dan komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar dan 45. Jadi kita harus
Jangan sekedar menghafal, kita harus memaknai itu semua di dalam hati sanubari kita, agar pada saatnya nanti ketika bangsa sudah memanggil, kita siap menjadi pemimpin-pemimpin yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi optimisme perlu, tapi di situasi hari ini kita doakan Indonesia, pemimpin-pemimpin kita nanti yang akan memimpin di 2024 sampai 2029 membawa perubahan, membawa Indonesia untuk mencapai goal-goalnya, untuk mencapai semangat kemerdekaan yang dibuat oleh founding father kita yang memperjuangkan kemerdekaan, bahwasanya kita tidak boleh dijajah oleh siapapun. Saat ini penjajahan tidak berupa fisik, tapi penjajahan sekarang sudah canggih, teknologi, informasi, kita dijajah oleh yang disebut media, agar mindset kita digiring untuk isu-isu yang menghilangkan nasionalisme kita sebagai bangsa. Jadi penjajahan sekarang ini canggih, jadi kita harus punya metode tertentu untuk memfilter informasi-informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Kemudian kita juga dijajah oleh produk-produk impor, sehingga produk domestik yang merupakan hasil karya anak bangsa itu tenggelam. Jadi produk-produk yang banyak di pasaran adalah produk luar negeri, yang notabene itu adalah produk-produk buatan asing, dan produk anak bangsa semakin dikesampingkan itu adalah merupakan penjajahan juga. Dari segi pendidikan juga kita dijajah oleh mazhab-mazhab barat yang saya pikir syarat akan liberalisme, individualisme. Padahal kita Indonesia, kalau dilihat dari sejarah, kita adalah kolektivisme yang menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi yang menjunjung tinggi gotong royong. Jadi kalau kita lihat di perumahan-perumahan elit itu, semakin banyak orang-orang yang tidak bertegur sapa, tidak bersosialisasi, bahkan tidak saling mengenal antar tetangga. Nah, ini merupakan budaya-budaya yang kita adopsi, yang masuk secara masif ke dalam Indonesia, sehingga kita perlu mengantisipasi. Kalau kita belum masuk ke dalam area pemerintahan, tentu kita tidak bisa mengambil satu kebijakan, tapi minimal ketika kita tahu bahwasanya konsep-konsep penjajahan sekarang tidak berupa fisik pengeboman, tapi saat ini penjajahan adalah berupa penjajahan di sektor informasi, di sektor pendidikan, bahkan di sektor kedokteran, medis juga kita dijajah. Jadi menurut saya, berdikari atau berdaulat dan berdiri di atas kaki sendiri itu adalah hal yang wajib kita lakukan di kemudian hari. Semoga kita sebagai anak bangsa, kita sebagai generasi penerus bangsa bisa melanjutkan cita-cita luhur dari para pendiri bangsa. Semoga kita makin terdidik sebagai manusia pembelajar untuk Indonesia emas. Itu mungkin, semoga
wawasan pada malam ini menjadi pemicu semangat bagi kita semua untuk supaya kita sebagai generasi muda tetap optimis terhadap Indonesia dan tetap melanjutkan proses di mana kita nanti pada satu saat memimpin, di mana pada saatnya nanti kita akan meneruskan tongkat estafet dari pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Terima kasih, selamat malam, salam sukses, salam konsisten.